Nah, pemirsa, untuk mengetahui sebenarnya siapa para pelaku penyerangan dan juga apa motifnya, sudah bergabung bersama kami psikolog forensik Reza Indragiri, dan nanti kita juga akan bergabung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. Saya sapa dulu Mas Reza. Assalamualaikum, selamat sore Mas Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reza, ini menyerang Polsek Ciracas, kantor penegak hukum, tidak main-main perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku, bahkan mengerahkan hingga ratusan massa. Anda melihat apa yang melatar belakangi penyerangan ini? Jadi pertanyaan besar adalah kalau kemudian massa yang melakukan penyerbuan ke Mapolsek tersebut jumlahnya mencapai angka ratusan seperti tadi disampaikan oleh Agus, ini saya tidak berpikir ini merupakan kelompok massa biasa, tapi saya enggan untuk berspekulasi lebih jauh karena boleh jadi spekulasi-spekulasi itu akan memunculkan keriuhan yang lebih panas lagi. Barangkali hanya akan bisa saya utarakan dalam kalimat yang penuh dengan metafora, kalimat kiasan, bahwa kalau dua gajah sudah beradu gading, maka pelanduk akan terjepit di tengah-tengah. Mudah-mudahan kita bisa menangkap maksud kiasan tersebut. Tapi kembali ke pokok persoalan, kita berhadapan dengan sebuah situasi yang getir sesungguhnya, bahwa otoritas kepolisian terutama sekali kita anggap sebagai sosok yang berdaya, pelindung masyarakat, pengayom, dan seterusnya. Tapi pada momen ini kita harus bicara tentang sisi kelam, bahwa ternyata teman-teman di kepolisian juga bisa terposisikan sebagai korban. Sungguh-sungguh saya berharap bahwa kemudian respon masyarakat akan suportif kepada otoritas kepolisian yang terposisikan sebagai korban, dan juga menaruh pencermatan yang mendalam terhadap sebab-sebab mengapa peristiwa ini bisa terjadi, terlebih andaikan peristiwa ini dilakukan oleh oknum dari kelompok tertentu. Kalau dugaan Anda, Mas Reza, melihat ini, apakah ini sebagai bentuk teror atau penyerangan ini dilakukan oleh orang yang saat ini mungkin sedang punya perkara hukum begitu di Polsek Ciracas? Jawaban itu tentu akan bisa dijawab secara definitif oleh pihak kepolisian yang melakukan investigasi secara tuntas semestinya. Tetapi kalau kita kemudian buka referensi, akan kita temukan jawaban bahwa sejumlah penyebab mengapa lembaga kepolisian atau personil kepolisian menjadi sasaran penyerangan itu bisa banyak. Pertama, jelas serangan dilakukan oleh pihak-pihak yang sedang menjadi sorotan hukum oleh otoritas kepolisian. Ini merupakan bentuk perlawanan karena si tersangka, para pelaku kejahatan tidak bisa melawan lewat lini hukum, maka mereka kemudian menggunakan cara-cara ekstrajudisial untuk menunjukkan bahwa mereka sanggup untuk menandingi kerja hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kalau itu yang terjadi, maka sudah jelas, maka pelaku tak lain tak bukan adalah para pihak yang memang sedang menjadi sorotan atau sedang menjadi objek penanganan kasus hukum oleh pihak kepolisian. Tapi tentu ada kemungkinan yang lain. Catatan menunjukkan bahwa bisa saja kemudian polisi sesungguhnya bukan merupakan target utama. Ada pihak-pihak yang menaruh sentimen, ada pihak-pihak yang menaruh antipati a priori atau perasaan negatif lainnya kepada polisi-polisi tertentu, tapi kemudian aksinya pukul rata. Jadi terjadi overgeneralization, pukul rata bahwa seolah-olah seluruh polisi, seluruh simbol polisi adalah menjadi musuh kita. Padahal sesungguhnya target utamanya adalah 1 atau 2 personil polisi saja. Nah, karena adanya perbedaan pelaku, maka penyikapan hukum pun perlu dibedakan. Sebagai misal ya, di sejumlah negara, kalau memang pelaku penyerangan terhadap otoritas kepolisian itu adalah orang-orang yang memang sedang bermasalah hukum, maka bisa dikatakan sanksi hukumnya adalah sanksi biasa, KUHP, sebutlah demikian. Tapi beda perkara kalau kemudian yang diserang adalah sebuah objek representasi dari seluruh polisi. Terjadi sebuah bias berpikir. Polisi menjadi sasaran stigma bahwa polisi adalah A, polisi adalah B, polisi adalah C. Pukul rata semacam itu. Nah, kalau penyerangan dilatar belakangi oleh pukul rata semacam itu, di sejumlah negara ini diposisikan sebagai hate crime. Kejahatan yang dilatar belakangi oleh kebencian. Baik. Bersama kita sudah tersambung Kombes Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yusri. Selamat sore Mas Abraham. Ya, Pak Yusri, langsung saja, sudah ada yang ditangkap terkait dengan penyerangan ini, paling tidak sudah ada saksi yang diminta keterangan? Penyidikan memang ini kita bentuk tim bersama, tim terpadu antara kepolisian maupun juga dengan teman-teman TNI. Hasil penyelidikan awal sekarang ini yang kita temukan hari ini adalah bahwa memang asal muasal kejadian ini dengan adanya satu laporan informasi yang dilakukan oleh
oleh satu anggota TNI yang memang pada saat itu dia kecelakaan, tetapi kemudian dia menyampaikan kepada teman-temannya dia dianiaya. Nah, ini hasil temuan yang dilakukan oleh teman dari Pomdam yang bersama-sama dengan dari Polres. Artinya kemudian, kejadian ini terkait satu sama lain antara diduga kecelakaan tunggal yang dialami oleh oknum anggota TNI dengan penyerangan yang dilakukan dini hari tadi oleh ratusan orang itu tersebut. Itu hasil penyelidikan terakhir yang kita temukan bersama-sama tim terpadu dari Pomdam maupun dari teman-teman dari penyidik dari Polri. Tetapi itu yang disampaikan bahwa memang ada pemberian informasi yang kepada teman-temannya karena merasa jiwa korsa yang tinggi, mendengar informasi bahwa temannya itu dipukul, sehingga inilah yang terjadi. Ya, nah, sekarang ini sudah ditangani oleh tim Pomdam. Ya, teman-teman dari Pomdam sudah melakukan penyidikan dan sudah sementara memeriksa, ada beberapa orang yang sudah ke pemeriksaan. Itu adalah domainnya teman-teman dari Pomdam atau TNI. Sementara kami dari kepolisian sedang menyelidiki apakah kemungkinan ada orang di luar atau orang sipil yang melakukan tindakan pengerusakan dari malam. Nah, ini kita masih lakukan penyelidikan. Keterkaitan inikah yang menyebabkan penanganan kasus ini melibatkan TNI? Ya, karena memang ada indikasi. Setelah kita lakukan penyidikan, memang ada indikasi arah ke sana, sehingga kita bentuk Pak Kapolda Pangdam langsung ke TKP tadi malam. Ya, langsung memerintahkan untuk dibentuk tim keterpaduan bersama-sama. Mana yang domainnya memang teman-teman TNI, karena memang ada informasi bahwa ini adalah asal dari adanya laporan seseorang anggota TNI yang memang dipukul katanya sehingga yang ditahan oleh Polsek Ciracas, itu yang dilakukan penyerangan. Tetapi setelah dilakukan penyidikan oleh tim Pomdam, ternyata itu berita bohong yang disampaikan kepada teman-temannya. Yang sebenarnya terjadi adalah adanya kecelakaan tunggal oleh anggota tersebut. Kemudian itu yang kemudian sementara masih dirawat di rumah sakit. Nah, artinya apakah polisi berupaya untuk menangkap paling tidak orang-orang yang melakukan perusakan, pembakaran beberapa properti Mapolsek Ciracas, karena ini tidak bisa diterima sama sekali apapun tindakan ini? Kami terpadu, Mas Abraham. Jadi ada teman-teman dari Pomdam yang memang akan menyidik apakah kemungkinan ada teman-teman TNI yang terlibat di situ. Sementara kepolisian ini menyelidiki apakah kemungkinan ada masyarakat yang bukan TNI yang memang melakukan ini. Kita bersama-sama. Ya, kita tunggu saja nanti gimana hasilnya. Jadi belum bisa dipastikan apakah seluruh pelaku penyerangan ini anggota TNI atau tidak begitu? Kan masih kita dalami, Mbak. Jadi kita bukan bilang semuanya, tapi kan kita masih menyelidiki apakah kemungkinan ada orang di luar dari anggota TNI atau warga sipil yang memang domainnya adalah kepolisian dalam hal penyidikan. Pak Yusri, apa sebetulnya yang terjadi, Pak? Apakah bisa dibuka kepada publik bahwa penyerangan ini tidak pertama kali terjadi? 2018 pernah terjadi dan ini juga berkaitan dengan disebutkan ada laporan penyerangan terhadap oknum TNI oleh sipil, kemudian hari ini juga terjadi begitu. Domainnya berbeda ya, Mas ya. Kejadian 2018 dengan sekarang ini berbeda. Ya, kita akan. Tetapi sekarang ini kita memang kepolisian nanti terus bersinergi, ya, bersinergitas terus bersama-sama terus kita untuk bisa melakukan upaya-upaya preventif kepada masyarakat, preventif dalam bentuk patroli dengan skala besar, kegiatan-kegiatan apapun mulai dari Polpang, dari Kodam, dengan Polda, Polres dengan Kodim, kemudian juga Polsek dengan Koramil. Ini setiap hari kita bersama-sama. Karena kekuatan kita supaya masyarakat tahu bahwa memang kami ini Polri tetap solid. Demikian. Ya, Pak Yusri, ini tidak hanya menyerang Polsek Ciracas, kemudian melukai 2 anggota polisi, tapi juga ada sejumlah warga sipil yang juga dipukuli begitu, yang massa sempat memblokade jalan, memberhentikan beberapa kendaraan. Mengapa ini sampai warga sipil yang juga ikut menjadi korban begitu, Pak Yusri? Kita masih melakukan penyidikan bersama-sama dari teman-teman dari Pomdam Jaya dengan juga dari kepolisian dalam hal ini masih bersama-sama kita melakukan penyelidikan. Ya, kami juga mengharapkan masyarakat bisa melaporkan kalau memang ada jadi korban dampak dari kejadian semalam, untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian biar nanti kami akan menindaklanjuti, Mbak. Ya, demikian Mbak, mohon izin kami masih tidak Pertanyaan terakhir ini Pak Yusri, singkat saja soal pelayanan masyarakat. Bagaimanapun ini kan aparat penjaga ketertiban sipil di sana, dengan kejadian seperti ini bagaimana tugas ini dilaksanakan? Kejadian ini pelayanan tetap berlangsung, Mas Abraham.
kegiatan terus tadi pagi memang sudah kita laksanakan oleh TKP, sudah kita lakukan pembersihan. Pelayanan masyarakat tetap berjalan seperti biasanya. Polsek masih membuka segala bentuk pelayanan apa yang memang dibutuhkan di Polsek, silakan. Juga teman-teman TNI dan Polri juga masih sama-sama membantu pengamanan di sana, termasuk juga harus mendatakan apakah kemungkinan ada masyarakat juga yang terdampak dengan adanya kejadian tersebut. Demikian, Mbak. Terima kasih Kombes Yusri Yunus sudah berbincang bersama kami, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Kita kembali ke Bung Reza. Bung Reza, apa catatan Anda dari jawaban yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya tadi? Tadi sempat disinggung istilah jiwa korsa. Istilah ini kita angkat ke permukaan karena disinyalir bahwa pihak-pihak yang berbenturan bukan mewakili, tetapi berasal dari dua institusi, dari dua organisasi. Tapi kalau kita tarik keterangan lebih mendasar, kita kesampingkan istilah jiwa korsa, maka akan muncul atau mengumpulkan istilah in group, out group. Kami lawan mereka, saya lawan Anda. Sebuah dinamika psikologis penuh dengan konflik yang sebetulnya bisa dialami atau terjadi pada siapa saja. Karena tidak melulu bicara pada setting organisasi, tapi pada tataran mendasar kita bicara setting individu. Sentimen bahwa saya berbeda dengan Anda, teman-teman saya adalah musuh Anda, itu juga bisa sekali lagi terjadi dialami menggelayut pikiran siapa saja. Yang menjadi penting ke depan menurut saya adalah 3 hal. Pertama, memastikan bahwa masyarakat dalam kurung pelanduk ini tidak terjepit di tengah-tengah. Itu yang pertama. Yang kedua, memastikan bahwa proses hukum semestinya tetap dijunjung. Apakah kemudian proses hukumnya melewati criminal justice system yang konvensional, sistem peradilan pidana yang konvensional, ataukah menempuh langkah-langkah diskresi dalam rangka mencegah adanya konflik atau pertikaian susulan, itu silakan dipertimbangkan oleh para pihak. Dan yang ketiga, memastikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada seluruh pihak yang bertikai tidak mengalami penurunan. Saat ini harus kita akui masyarakat letih luar biasa akibat pandemi corona. Jangan sampai kemudian beban psikologis itu bertambah karena masyarakat suka tidak suka akhirnya ikut merasakan gelisah akibat adanya benturan-benturan antar oknum, antar dua organisasi. Apa boleh buat? Harus saya katakan barangkali masih menyisakan jejak-jejak luka yang masih harus dibenahi, yang masih harus ikut merapat peninggalan masa silam. Mas Reza, ini penyerangan bukan pertama kalinya terjadi, 2018 sudah pernah terjadi. Apa begitu yang harus dilakukan agar ini tidak terus berlanjut? Ya, kebersamaan. Kalau memang benar tadi yang dikatakan oleh Pak Yusri Yunus bahwa ini melibatkan dua kelompok dari dua institusi, maka memang bagaimana memastikan soliditas dua institusi tersebut bisa berlangsung. Secara konkret misalnya di sejumlah negara ketika mereka menyadari bahwa adanya benturan antar korps gitu ya, sebenarnya, maka upaya pelatihan bersama sudah dilakukan sejak tingkat taruna, sejak tingkat akademik. Jadi betapapun ada akademi A, ada akademi B, C, dan seterusnya, tapi tempo-tempo kebersamaan itu harus dibangun lewat adanya kurikulum bersama. Dan memungkinkan mereka di samping punya kebanggaan akan korps atau jiwa korsa, tapi juga memiliki kebanggaan sebagai sebuah alat negara. Yang satu. Oke, kalau kita melihat lembaga penegakan hukum kita tidak hanya sekali mengalami insiden ya. Belakangan ini juga kita tahu di Kejaksaan Agung dan kali ini di Mapolsek begitu. Memang tidak apple to apple jika dibandingkan. Tapi paling tidak apa yang ditangkap publik dari kejadian seperti ini. Terkesan bahwa aparat penegak hukum yang seharusnya bisa menjaga keamanan ternyata juga mereka tidak aman gitu dalam tanda kutip. Saya tidak akan mengatasnamakan publik, Bang Abe, tapi saya pribadi ya, ketika saya mendapati berita bahwa Mapolsek di Ciracas terbakar, spontan saya langsung teringat pada kejadian terbakarnya, katakanlah demikian terbakarnya di Kejaksaan Agung. Saya tidak akan berpikir secara konspiratif, tidak, tapi saya berpikir kalau kemudian lembaga-lembaga pihak-pihak yang diasosiasikan sebagai pihak yang perkasa, yang memberikan perlindungan bagi masyarakat saja ternyata juga bisa menjadi korban, maka apalagi saya. Kalau kemudian sosok pelindung, sosok pengayom ternyata hari ini harus kemudian katakanlah menyita perhatian masyarakat, lantas yang memberikan perhatian terhadap saya siapa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang saya pikir sangat manusiawi loh ya. Saya berbicara untuk memunculkan adanya gagasan-gagasan konspirasi di sana sini. Tapi sebagai masyarakat yang berhak atas perlindungan, yang berhak atas pengayoman dari alat-alat negara, tentu relevan bagi saya untuk bertanya dalam situasi kemudian semacam ini. Semoga sekali lagi kepercayaan masyarakat, paling tidak kepercayaan saya akan bisa terbangun ketika layanan perlindungan terhadap saya, pengayoman terhadap saya tetap bisa diberikan secara maksimal oleh seluruh alat negara.
Jika memang target utamanya adalah Polsek Ciracas, tapi ini masa pelaku ini juga melukai sejumlah warga begitu. Mengapa kemudian juga warga sipil ikut menjadi korban amukan massa ini? Ya, kita bicara psikologi massa, Mbak. Dalam psikologi massa kita berharap rasionalitas seperti apa? Rasionalitas akan menguap, akal sehat akan lenyap, kemampuan berpikir manusia, kemampuan berpikir secara jernih, mana A, mana B, mana C akan sirna dengan begitu mudahnya. Ini sebuah kondisi yang secara alamiah dalam sebuah situasi massa. Kendati saya katakan alamiah, bukan berarti ini merupakan kebenaran, ya. Itu satu hal. Yang kedua, mari kita tinjau ya dari waktu. Ini berdasar informasi berlangsung pada dini hari. Ketika manusia secara umum mengalami keletihan luar biasa, butuh waktu istirahat. Kalau kemudian jam biologis untuk istirahat itu terganggu, mudah tersulut perasaannya. Yang saya maksud adalah perasaan negatifnya. Nah, itu marahkah atau sejenisnya. Nah, dari faktor situasi saja, kita sudah bisa menangkap adanya kerentanan. Bahwa siapapun pada waktu dini hari terprovokasi oleh peristiwa-peristiwa yang menyangkut in group, out group, akan kemudian bisa meletup amarahnya. Kalau amarah sudah meletup sedemikian rupa, apalagi adanya massa dalam kurung kerumunan, maka psikologi massa yang tidak begitu rasional, yang tadi saya katakan, akan begitu mudah berlangsung di lapangan. Siapapun akhirnya akan bisa terkena getahnya. Baik, kita tunggu nanti seperti apa hasil penyidikan penyerangan Mapolsek Ciracas ini. Terima kasih Reza Indragiri sudah bergabung bersama kami di Ani Sore.